Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang kewirakoperasian dengan dosen pengampu Nimade Satya Utami, SEMM. Sebelum kami lanjut ke materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Nimade Ari Trisnayanti, yang kedua ada Niputu Widya Wahyuni, dan yang ketiga ada Niwayani Leswarningsih. Kami langsung saja lanjut ke materi. Pengertian kewirakoperasian. Kewirakoperasian adalah suatu sikap mental positif dalam usaha komparatif dengan mengambil prakarsa inovatif serta keberanian mengambil resiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama. Dari definisi tersebut terkandung beberapa unsur yang patut diperhatikan, yaitu yang pertama, kewirausahaan koperasi merupakan sikap mental positif dalam berusaha secara komparatif. Ini berarti kewirakoperasian harus mempunyai keinginan untuk memajukan organisasi koperasi. Yang kedua, tugas utama kewirakoperasian adalah mengambil prakarsa inovatif, artinya berusaha mencari, menemukan, dan memanfaatkan peluang yang ada demi kepentingan bersama. Yang ketiga ada wirakoperasi harus mempunyai keberanian mengambil risiko karena dunia penuh dengan kepastian. Oleh karena itu, dalam menghadapi situasi semacam ini diperlukan seorang wirausaha yang mempunyai kemampuan mengambil risiko. Kegiatan wirakoperasi harus berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi, yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan. Yang kelima ada tujuan utama setiap wirakoperasi adalah memenuhi kebutuhan nyata anggota koperasi dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Yang kedua ada fungsi kewirakoperasian dibedakan menjadi 3 hal, yaitu yang pertama ada kewirakoperasian rutin, yang kedua ada arbitrage, dan yang ketiga ada inovatif. Selanjutnya akan dilakukan presentasi akan dilakukan oleh Nimade Ari Trisnayanti. Selanjutnya ada tipe-tipe kewirakoperasian. Kewirakoperasian dibagi menjadi 4 tipe, yakni yang pertama kewirakoperasian anggota. Anggota sebagai pemilik koperasi dapat menjadi wirakoperasi apabila mampu menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk pertumbuhan koperasi. Anggota dalam inovasi masih sangat rendah. Keterbatasan hak bertindak karena setiap tindakan harus memperhatikan anggota lainnya dan motivasi yang rendah. Yang kedua, kewirakoperasian manajer. Koperasi yang mengangkat manajer sebagai pelaksana dan penanggung jawab kegiatan operasional dan tentunya mengharapkan perubahan yang memberikan keuntungan. Yang ketiga, kewirakoperasian birokrat. Birokrat adalah pihak yang secara tidak langsung berhubungan dengan pengembangan gerakan koperasi. Yang keempat, kewirakoperasian katalis. Katalis di sini diartikan sebagai pihak yang berkompeten terhadap pengembangan koperasi. Kendati pun ia tidak mempunyai hubungan langsung dengan organisasi koperasi. Selanjutnya, persyaratan keberhasilan kewirakoperasian. Koperasi sebagai unit usaha yang bergerak di bidang ekonomi dan sosial pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang merupakan sasaran utama pertumbuhan ekonomi. Perubahan yang meningkatkan produktivitas hanya dapat dilakukan melalui 2 jalan, yaitu yang pertama melalui kegiatan inovatif atau penciptaan bangunan baru dan penerapannya. Yang kedua, melalui kegiatan peningkatan kegiatan kerja atau berprestasi lebih banyak dalam satuan waktu kerja tetap atau waktu kerja yang diperpanjang. Masing-masing kemungkinan itu merupakan syarat yang memadai dan perlu bagi pertumbuhan ekonomi. Kemungkinan pertama berkaitan dengan kenaikan pendapatan
per kapita oleh sebab adanya peralihan ke arah penggunaan teknologi yang produktif, pembuatan penyebaran barang-barang baru, struktur organisasi yang baru, dan keterampilan baru. Tipe inovasi Alas Kumpeter tentang kegiatan kerja yang meliputi: pertama, pembuatan dan pemapanan produk-produk baru atau mutu produk yang baru. Yang kedua, pembangunan metode produksi baru. Yang ketiga, menciptakan tata laksana produksi baru di bidang industri. Keempat, pembuatan prasarana baru. Dan yang kelima, pencarian sumber pembelian baru. Hakikat dari fungsi wirausaha melihat dan menerapkan kemungkinan-kemungkinan baru dalam bidang ekonomi. Fungsi ini disebut fungsi inovatif. Fungsi inovasi dapat dijabarkan dalam berbagai kegiatan kerja meliputi: yang pertama, mengenai keuntungan atau manfaat dari kombinasi-kombinasi baru. Yang kedua, evaluasi keuntungan yang terlangsung dalam kombinasi baru itu. Yang ketiga, pembiayaan. Yang keempat, teknologi dan perencanaan pembangunan tempat produksi. Yang kelima, pengadaan, pendidikan, dan memimpin tenaga kerja. Yang keenam, negosiasi dengan pemerintah badan atau resmi yang berwenang. Yang ketujuh, negosiasi dengan pemasok pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Widya Wahyuni. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. 3 faktor penentu keberhasilan inovasi seorang wirausaha. Yang pertama ada hak bertindak, merupakan kemungkinan dalam kelompok-kelompok yang tidak terlarang yang meliputi berbagai pembatas normatif terhadap tindakan. Di samping peraturan-peraturan hukum abstrak yang dimodifikasikan, juga nilai-nilai sosial budaya, etika agama, ketentuan-ketentuan konkret, dan peraturan-peraturan pihak pengemban kekuasaan politik. Yang kedua ada kemampuan. Kecenderungan individu atau organisasi untuk meningkatkan kemampuannya sangat tergantung dari rangsangan ekonomis dan harapan untuk dapat menerapkan peningkatan kemampuannya dalam tindakan-tindakan inovatif yang nyata. Yang ketiga ada motivasi untuk berprestasi. Motivasi menyebabkan suatu peristiwa mempunyai nilai, baik nilai positif maupun negatif. Segala aspek yang ada kaitannya dengan motivasi dalam situasi yang dialami akan mengandung kadar tuntutan. Kesimpulan, kewirakoperasian adalah suatu sikap mental positif dalam usaha komparatif dengan mengambil prakarsa inovatif serta keberanian mengambil risiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama. Fungsi atau kegiatan wirakoperasi. Jadi kewirakoperasian dibedakan menjadi 3 hal, yaitu kewirakoperasian rutin, arbitrate, dan inovatif. Kewirakoperasian dibagi menjadi 4 tipe, yakni kewirakoperasian anggota, kewirakoperasian manajer, kewirakoperasian birokrat, dan kewirakoperasian kapitalis. Dan adapun tugas kewirakoperasian adalah menciptakan keunggulan bersaing koperasi dibanding dengan organisasi usaha pesaingnya. Koperasi sebagai unit usaha yang bergerak di bidang ekonomi dan sosial pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merupakan sasaran utama pertumbuhan ekonomi. Masing-masing kemungkinan itu merupakan syarat yang memadai dan perlu bagi pertumbuhan ekonomi. Kemungkinan pertama berkaitan dengan kenaikan pendapatan per kapita oleh sebab adanya peralihan ke arah penggunaan teknologi yang produktif, pembuatan penyebaran barang-barang baru, struktur organisasi yang baru, dan keterampilan baru. Pertanyaan. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan competitive advantage yang harus dimiliki koperasi dan mengapa koperasi harus mempunyai competitive advantage. Yang kedua, permasalahan apa saja yang dihadapi koperasi dan UMKM di Indonesia dan apa yang harus dilakukan koperasi dan UMKM untuk menghadapi permasalahan tersebut. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan kewirakoperasian katalis dan jelaskan formulasi inovasi wirakoperasian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau salah ucap, kami mohon maaf.
Akhir kata kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.